Bismillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Isim, ada yang merupakan isim mu'annats, ada lawannya yaitu isim mudzakkar. Sebetulnya bahasa mudahnya itu mu'annats perempuan, mudzakkar laki-laki. Itu bahasa gampangnya. Cuman kalau berbicara mudzakkar mu'annats, yang ini merupakan di antara pemakaian istilah mudzakkar muannats, yaitu ada pada pembagian isim, maka ada istilah isim muannats, ada istilah isim mudzakkar, maka tidak hanya sebatas masalah laki-laki dan perempuan, ya, tapi masalah kata atau masalah kalimah berjenis isim itu sendiri, ya, masalah kata benda tersebut. Apakah kata benda atau isim tersebut ini kategorinya isim mudzakkar ataukah kategorinya isim mu'annats. Sehingga nanti ketika kita mengetahui masing-masing dari kategori isim ini, soal ia mudzakkar atau mu'annats, suatu saat nanti akan bermanfaat ketika kita mendapati hukum-hukum penggunaan kaidah bahasa Arab terhadap masalah mudzakkar mu'annatsnya isim ini. Memang di awal-awal kita mengenal ini seakan kayak wawasan saja, ya. Oh, ada isim mu'annats, oh ada isim mudzakkar. Sekilas hanya sekedar wawasan, tapi suatu saat akan kita ketahui manfaatnya. Kenapa kita harus tahu mudzakkar, kenapa harus tahu mu'annats. Nah, di kesempatan kali ini kita sekedar melihat contohnya saja, ya, sebetulnya. Kalau bicara masalah isim mu'annats itu panjang banget sebetulnya. Ya, ada satu kitab itu di bagian bab akhir itu, kitab milik Ibnu Hisham kalau nggak salah, syarahnya, tapi itu membahas isim mu'annats yang begitu mendetail. Nah, ini kalau kita bahasnya keringkas saja, pengenalan ringan. Isim mu'annats itu biasanya punya ciri tertentu. Yang ciri ini tidak dimiliki oleh isim mudzakkar. Ya. Yaitu pertama, isim-isim yang ada akhiran tak marbutoh. Tak marbutoh itu tak, huruf tak, tapi penulisannya dengan bulat. Atau kalau nggak bulat, ya kalau misalkan bersambung berarti ya seperti hak, ya, seperti hak yang merupakan huruf akhir suatu kata. Terus ada titik 2 di atasnya. Ya. Nah, itu tak marbutoh. Ya, kan marbutoh itu artinya diikat, ya. Jadi penulisan taknya tuh diikat bulat. Kalau taknya nggak diikat berarti kebuka, ya. Alif, ba, ta. Nah, itu taknya tak maftuhah. Taknya terbuka, nggak keikat. Ya, seperti itu. Nah, biasanya isim mu'annats kayak gitu. Jadi ada tak marbutoh di akhir kata. Ya. Jadi gampang aja kalau kita nemuin kalimat bahasa Arab kok ada tak marbutoh di akhirnya, oh berarti ini isim mu'annats. Mudah. Kemudian isim mu'annats juga seluruh nama untuk perempuan. Misalkan manusia perempuan, gender perempuan, seluruh nama mereka, nama-nama untuk mereka adalah kategorinya isim mu'annats. Walaupun tanpa tak marbutoh. Contohnya Hindun, Zainab, kemudian apalagi, banyaklah contohnya, ya. Nah, kemudian lawannya isim mu'annats yaitu isim mudzakkar. Nah, dan ini mudah ketika tidak ada tak marbutoh dan juga bukan merupakan nama perempuan, maka itu isim mudzakkar. Contohnya Zaidun, Asadun, ya, Jabalun, dan seterusnya. Inilah sekilas tentang isim mudzakkar dan isim muannats. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada satu hal unik di dalam bahasa Arab berkaitan dengan kalimah
berjenis ism. Yang ini mungkin apakah selain bahasa Arab juga punya keunikan ini, bahwasannya isim itu bisa berupa isim mufrad, isim mutsanna, atau jama'. Kalau bahasa kita misalkan, saya makan roti, sebuah roti. Saya makan 2 buah roti. Saya makan 5 buah roti. Saya makan banyak roti. Nah, kalau bahasa kita, kata roti, ya tidak berubah bentuk. Bentuknya ya tetap R, O, T, I. Roti. Nah, kalau di dalam bahasa Arab, itu tidak seperti dalam bahasa kita. Ya. Nah, di sana ada istilah isim mufrad. Isim mufrad itu isim untuk sesuatu yang tunggal. Jadi misalkan satu pena, sebuah pena, itu namanya qalamun. Tapi kalau misal kita katakan 2 buah pena, nah itu isim mutsanna. Masuknya kategori isim mutsanna. Ya. Maka harus ada tambahan huruf lagi, yaitu qalamani. Atau misalkan syajaratun, sebuah pohon. Ya, qalamun isim mudzakkar ya. Syajaratun isim muannats. Qalamun ya atau syajaratun ya. Yang keduanya merupakan isim mufrad ya, kata untuk sesuatu yang tunggal, sebuah pohon, sebuah pena. Ini kalau dirubah untuk isim mutsanna ada rumusnya ya. Di mana isim mutsanna ini untuk sesuatu yang berjumlah 2. Nah, kalau 2 buah pena, bentuk katanya tidak qalamun lagi. 2 buah pohon tidak syajaratun lagi, tetapi ada tambahan hurufnya, yaitu ani atau aini, qalamani atau qalamaini, syajaratani atau syajarataini. Nah, itu isim mutsanna untuk sesuatu yang berjumlah 2. Beda ya, beda sama bahasa kita. Pena mau 1 ataupun banyak ataupun hanya 2, tetap katanya itu P-E-N-A, pena. Tidak berubah peona dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Arab berubah. Ya walaupun sebetulnya berubahnya pun tidak benar-benar berubah total ya, tapi yaitu intinya dengan adanya penambahan huruf di belakangnya, yaitu ani atau aini. Adapun jama' ini untuk sesuatu yang plural, berjumlah banyak, lebih dari 2 ya, mulai 3, 4 dan seterusnya. Hanya saja untuk jama' rumusnya tidak seperti isim mutsanna. Ya, untuk jama' ini rumusnya ada bermacam-macam. Insyaallah di kesempatan berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.